Dan juga kami selalu mengingatkan agar mematuhi protokol kesehatannya, jangan lupa menggunakan masker, menjaga jarak, dan juga mencuci tangan. Betul sekali. Baik, acara akan segera kita mulai. Silahkan untuk menempati tempat yang sudah disediakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Tabipun. Ya pun. Yang terhormat Ketua Umum Dewan Kesenian Lampung Selatan, Ibu Winarni Nanang Hermanto, dan yang terhormat Kepala Dinas Kominfo, Bapak MC Primasdian Sarjana Sosial, yang terhormat Kepala Dinas Pendidikan Bapak YSP Kori SH, dan yang kami hormati Direktur Dimensi Baru FM, Bapak Rudi Suhaimi SH, yang kami hormati juga Bapak dari perwakilan Dewan Kesenian Lampung Selatan, Bapak Ponimin, serta para guru pendamping, para peserta lomba menggambar tingkat TK dan PAUD, dan juga para peserta workshop eco printing yang saya cintai dan juga saya banggakan. Dan yang kami hormati juga mitra radio DBFM yang telah menjadi sponsor dari acara ini. Itu ada Optik Fokus, Tania Salon, JNE, dan Anton Foto. Kita akan bersama-sama membuka acara ini. Dan juga tentunya dengan rasa syukur atas rahmat Tuhan yang Maha Kuasa, sehingga kita dalam keadaan sehat walafiat bisa berkumpul dalam acara lomba menggambar tingkat PAUD dan TK se-Lampung Selatan, dan juga workshop eco printing dengan tema dalam rangka meningkatkan kreativitas anak dan perekonomian di masa pandemi. Untuk itu, marilah bersama-sama kita buka acara ini dengan melafal basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan untuk menumbuhkan rasa nasionalisme kita terhadap Indonesia dan juga kecintaan kita terhadap Lampung Selatan, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya dan akan dilanjutkan dengan Mars Lampung Selatan. Dan untuk kepada itu, untuk seluruh hadirin dimohon untuk dapat berdiri. Hiduplah Indonesia Raya. Dilanjutkan dengan Mars Lampung Selatan.
sampai gembira memupakan tempat kami menanti jendelanya. Beragam suku, adat dan budaya, pokok persatuan bangsa. Lampung Selatan bumi suku rakyat makmur, sebagai pintu gerbang Jawa Sumatera. Masyarakatnya rukun dan damai, senang aman dan sejahtera. Bulatkan telinga semangat mengganggu perubahan menuju kemajuan. Demi Lampung Selatan ku bangkitkan, untukmu Indonesia ku tercinta. Jaya Lampung Selatan, jaya Indonesia. Lampung Selatan saya gembira memupakan tempat kami menanti jendelanya. Beragam suku, adat dan budaya, pokok dan persatuan bangsa. Lampung Selatan bumi suku rakyat makmur, sebagai pintu gerbang Jawa Sumatera. Masyarakatnya rukun dan damai, senang aman dan sejahtera. Bulatkan telinga semangat mengganggu perubahan menuju kemajuan. Demi Lampung Selatan ku bangkitkan, untukmu Indonesia ku tercinta. Jaya Lampung Selatan, jaya Indonesia. Jaya Lampung Selatan, jaya Indonesia. Hadirin dimohon untuk duduk kembali. Acara selanjutnya yaitu sambutan-sambutan. Sambutan pertama akan disampaikan oleh Ketua Pelaksana dari acara ini, yaitu Direktur Utama DBFM Radio, Bapak Rudi Suhaimi SH. Kepada Bapak Rudi Suhaimi, waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Ibu Ketua DKLS Kabupaten Lampung Selatan, Ibu Bunda Paut, Ibu Ketua Tim Penggerak PKK, dan banyak bunda-bunda lain yang sangat energik, Ibu Ajak Nanang Hermanto. Saya lihat begitu Ibu ini energik, Bu, ya. Karena saya ini kalau konsumsi saya, makan malam saya itu bukan makanan, Bu, berita, Bu. Jadi kalau sebelum menjelang tidur itu saya membaca seluruh berita, baik online, media sosial, saya lihat begitu energiknya Ibu. Dari berbagai seksi bidang ada di seputaran, memberikan bantuan kepada rumah, ada orang yang teraniaya, segala macam, begitu energiknya, Bu. Mari kita doakan supaya Ibu Aja Winarni akan selalu sehat selalu, sehingga dia dapat melaksanakan tugas-tugas kabupaten maupun kenegaraan yang akan datang. Yang saya hormati Bapak Sepri, nah beliau ini kadis saya, Bu. Kebetulan radio di bawah beliau. Kalau saya ibaratkan kabupaten ini sebuah mobil, beliau adalah bagian mukanya, Bu. Kita bempernya, Bu, yang ditabrak-tabrak. Karena kita ini, radio ini adalah pusat untuk penyebaran informasi sekaligus untuk menangkal hoax-hoax, Bu, yang terjadi belakangan ini. Makanya sangat disayangkan ini, Bu, kalau ada satker nggak sinergi, Bu. Karena memang kita bempernya, Bu, yang penyok kita. Gitu, Bu. Jadi ya beliau ini juga banyak mensupport untuk ide-idenya, Bu, sehingga dari pertama kita radio ini yang semula nol, Bu, bahkan min, Bu. Jadi bisa alhamdulillah ke depannya bisa kita lihat bagaimana bahkan radio ini pun juga menjadi program inovasi dengan nilai tinggi, Bu, di Kementerian Dalam Negeri.
dengan program-programnya, baik itu anak bangsa cerdas, itu nggak urungnya berkat sinergisitas antara kita radio di bawah Kominfo. Yang saya hormati juga Bapak Jeffrey Kori, mohon maaf Pak, ini kita memberitahunya belakangan Pak, ke Dinas Pedanka, ke Dinas Kebudayaan Pak, ya Kebudayaan masuk Dinas Pendidikan Nasional. Saya ingat aja kebudayaan karena sering komunikasi. Biasanya kalau Dinas Pendidikan itu gandengnya kebudayaan, kok ini Dinas Pendidikan ada di pariwisata, bingung juga saya ini. Ya sedikit ini Bu, koreksi Bu, karena kebetulan saya juga seniman, banyak di seniman, artinya program-program kebudayaan itu sebenarnya untuk edukasional itu ada di pendidikan. Jadi tadi salah sebut saya ini Dinas Pendidikan Nasional Pak Jeffrey ya. Pak Jeffrey, yang saya hormati juga kepada guru pendamping anak-anak TK, di sini saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada para pengunjung yang ada di sini, bukan karena kita tidak memboleh masuk, Bu. Ini kebaikan bersama karena kita tetap prokes. Jadi kita selektif, kalau kita undangan kita biarkan semua ini nggak hitung. Itu Pak. Jadi kita juga tidak melibatkan terlalu banyak seluruh peserta itu yang TK, PAUD-nya itu terjangkau oleh radio saja. Yang terjangkau oleh radio. Jadi kita peserta-peserta itu yang terjangkau oleh radio, dan kita juga proaktif ya, karena saya lakukan ini proaktif untuk sehingga tidak semua, kalau kita jangkau semua peserta ini membludak Bu, kasihan Bu. Artinya bukannya kasihan, ini kita nggak, tetap kita patuhin prokes kesehatan, kita batasin kan, nanti orang kecewa. Orang kecewa, kita paksakan masuk juga, tahu sendiri media sosial ini sekarang main bully-bully aja Bu, nggak karu-karuan ini kan, ya kan, prokes lah, inilah, itulah, nah, itu. Yang saya hormati juga seluruh peserta, baik itu peserta workshop ekoprinting maupun anak-anak untuk peserta lomba. Dan tak lupa juga kepanitiaan ini, panitiaan juga nggak murni dari kita gabung Bu, kita bersinergi karena saya berprinsip bahwa tidak mungkin kalau kita maju sendiri Bu, harus bersama-sama, harus ada persatuan dan kesatuan. Jadi kita kombinasi kepanitiaan ini ada dari radio, ada dari DKLS, dan ada segmen-segmen daripada mitra-mitra radio. Jadi mereka banyak membantu, tapi mereka bantu dalam bentuk piala segala macam, karena kita memang tadi karena bersinergi dengan mereka gitu. Bersinergi dengan mereka sehingga ya kita mendapat support dari mitra-mitra radio, teman-teman, sahabat, mungkin seniman juga, jadi sehingga berjalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah SWT karena atas berkat ridhonya juga bahwa kita dapat melaksanakan acara ini. Acara ini adalah murni sebenarnya serapan anggaran dari Dewan Kesenian Lampung Selatan. Jadi serapan anggaran untuk pembinaan seniman-seniman yang ada di Kabupaten Lampung Selatan. Oleh karena itu kebetulan, dan tidak kebetulan juga karena saya juga seniman dan saya di radio kepengurusan juga di Dewan Kesenian Lampung Selatan, saya melihat suatu sinergitas yang bagus ini, bahwa program DKLS ini bisa kita padukan, bisa kita kombinasikan sebagai suatu program yang padu untuk membahas masalah kehidupan kekinian, sivitas kekinian maupun yang akan datang. Artinya tidak terfokus kepada bersifat seremonial itu saja, tetapi yang kekinian itu adalah kita ambil dari workshop, dan untuk program yang akan datang adalah suatu inovasi kita terhadap anak bangsa cerdas. Anak bangsa cerdas, artinya kita lebih juga memfokuskan kepada generasi-generasi yang akan datang. Ya inilah generasi-generasi yang akan menjadi generasi penerus kita ke depannya, yang sejak dini memang sudah kita berikan masukan-masukan yang hal-hal yang positif. Perlu Ibu ketahui bahwa jumlah peserta ini, peserta hadirin sekalian, untuk jumlah peserta total peserta gambar itu 273. Jadi kalau ini kita hadirkan di sini, dibully kita Pak, dibully kita Bu. Jadi kita melalui seleksi dulu sehingga ketemu
angka final yang masuk dalam final itu 20 orang, 20 anak TK dan PAUD yang ada di 19 TK yang ada di Sidomulyo, Kalianda, dan Palas. Dan untuk peserta workshop itu selalu membengkak terus, minta tambah karena kapasitas terbatas. Akhirnya ditentukan 30 peserta. Karena ya mungkin masih bersin, udahlah ditambah 33 agak ganjil dikit Pak. Jadi kita juga subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar, jadi 33 kita genapkan lah jadi 33 seperti kita bertasbih Pak Ustaz. Wah lupa nih Pak Ustaz, saya nih gak saya sebutkan ini. Iya, karena pakai masker. Beliau ini Pak Ustaz Nur Hasan, Pak sahabat, juga Pak Asmawi nih, kawan seniman saya yang begitu energi. Saya lihat, wah semangat betul Pak Asmawi ini, luar biasa, sangat luar biasa. Lupa nanti marah Pak yang nggak disebut Pak, mohon maaf ini nyela Pak ya. Saya harapkan nanti doa Pak Ustadz ya, samping juga tadi juga suasana mendung, mungkin ditambah doa Pak Ustadz, kehadiran Ibu juga sehingga bumi ini cerah Bu. Begitu juga dengan pejabat-pejabat yang Kabupaten Lampung Selatan, agak bergeser sedikit mendung ini Bu. Kembali lagi tadi jumlahnya 33 peserta. Itu mereka itu dari pelaku ekonomi, ibu rumah tangga dan pelajar serta sanggar kesenian. Dan kembali lagi ke setback awal, seharusnya bukan saya yang memberikan sambutan di sini Pak. Ketua panitia ini sebenarnya Bu Ubay dari DKLS, karena beliau itu dalam masa pemulihan, dari masa pemulihan kebetulan sempat dirawat rumah sakit. Ya kata dia bapak aja, wih direktur diperintah anak buah Pak. Di radio kan, nah, tapi kalau di DKLS enggak. Nah karena itu kebaikan bersama, artinya ya sudahlah, kita akan mewakili beliau untuk kan memberikan laporan ke panitiaan ini. Peserta workshop itu ada 33, 1 pelaku ekonomi, 2 ibu rumah tangga, 3 pelajar, dan 4 sanggar perwakilan sanggar-sanggar kesenian. Yang kita harapkan workshop ini nanti, dari hasil workshop, output workshop ini nanti, paling tidak peserta workshop dapat membagi pengetahuannya ke komunitas-komunitas yang ada di sekitar dia, sehingga ini kan untuk salah satu untuk peningkatan ekonomi kreatif ke depannya, paling tidak minimal untuk efisiensi biaya. Kalaupun daripada ibu-ibu peserta workshop ini tadi mau beli baju, mau beli tas batik atau motif-motif batik, tidak keluar biaya Bu. Artinya mereka bisa memanfaatkan bahan-bahan yang ada di sekitar mereka melalui dedaunan yang ada di depan mereka. Kalau mau warnanya kuning ya tumbuk kuning, kalau maunya hijau tumbuk hijau, kalau udah maunya ungu tumbuk ungu, sehingga sedikit lah nggak ngebobol kantong suaminya Pak. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan karena kita terbatasnya waktu. Kita harapkan nanti semua, artinya ke depan ini kita berharap, karena media radio ini Bu, kita harapkan sekali media radio ini satu-satunya media yang tidak ditinggalkan oleh dunia. Tanya beliau Bu, beliau mantan direktur radio juga Bu. Kadis Pedanka itu mantan direktur radio juga Bu, mantan direktur radio LPPL Priseu. Jadi satu-satunya media yang tidak pernah ditinggalkan oleh pendengarnya. Kalau media cetak bisa tutup, TV bisa ganti, tetapi media radio ini baik di negara maju ataupun tidak negara maju seperti Amerika, Jepang, China segala macam, itu masih memanfaatkan radio sebagai media informasinya. Jadi kita harap nanti ke depannya ada sinergisitas antara artinya Kominfo dengan dinas satker-satker terkait untuk dia dalam satu sisi untuk mempromosikan hasil-hasil pembangunannya, mempromosikan apa kegiatan-kegiatannya. Pak Kadis ini sebelumnya kami pernah ada acara belajar sekolah. Jadi dari radio ini kami manggil guru supaya mereka ini mengajarkan sekolahannya masing-masing melalui radio. Tetapi program ini tidak berjalan. Jadi sebelumnya tidak berjalan. Jadi waktu itu musim daring, kesulitan tatap muka. Jadi guru-guru ini memberikan edukasi melalui pendidikan. Nah, program-program semacam itu yang program-program kedepannya itu kita bersinergi untuk kemajuan Kabupaten Lampung Selatan.
Begitu juga misalnya para wisata dalam hal promosi sebagai lembaga satker promosi bisa juga bersinergi. Oh gratis loh Pak, pakai radio ini gratis loh. Radio ini punya pemerintah daerah, nggak bayar gitu loh, nggak diminta bayaran. Paling-paling dikit yang ngajak penyiar makan ya nggak apa-apa bu namanya, sedekah bu. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Bila bisa bilhaq, wastabaqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Rudi Suhaimi SH untuk sambutannya selaku perwakilan dari Ketua Pelaksana ya. Baik, sambutan yang kedua akan disampaikan oleh Kepala Dinas Kominfo Lampung Selatan, Bapak MC Primas Dian Esos. Kepada Bapak kami persilahkan. Yang terhormat, yang sama-sama kita banggakan, Ketua Dewan Kesenian Lampung Selatan, Ibu Winarni Nanang Ermanto. Selamat datang Bu, terima kasih atas kehadirannya di tengah kesibukan Ibu, masih menyempatkan diri untuk hadir di radio di BFM. Dan atas nama radio, atas nama Dinas Kominfo Lampung Selatan, saya juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas dukungan dana. Saya dengar dari teman-teman, tanpa ada bantuan anggaran dari Ibu Win, ini tidak terlaksana. Karena kami di sini Bu memang tidak boleh cari dana besar keluar Bu. Karena nggak boleh profit motif, karena ini adalah lembaga penyiaran publik lokal milik pemerintah daerah Kabupaten Lampung Selatan. Yang saya hormati Kepala Dinas Pendidikan Lampung Selatan, terima kasih Pak sudah sempat hadir memenuhi undangan kami. Yang saya hormati Direktur Radio di BFM, ini saya menyebutnya Dewa Mabuk Bu. Karena kami memang diskusi itu seperti berantem lah kadang-kadang. Namanya diskusi kan terkadang ada perbedaan pandangan. Beliau ini selain seniman, aktivis juga Bu. Makanya gampang untuk mencari mitra keluar. Yang saya hormati Al Mukarrom Pak Ustadz kita. Terima kasih Pak telah hadir di sini. Insya Allah nanti memberikan doa kepada kita semua. Semoga kegiatan ini berjalan lancar. Kegiatan ini tidak menimbulkan klaster baru, karena kita ketahui COVID-19 meskipun kita sudah melandai di Lampung Selatan, kita sudah masuk zona kuning, tapi tentunya kita juga harus tetap waspada. Yang saya hormati Ketua Pelaksana beserta teman-teman radio di BFM, terima kasih atas kerja kerasnya sehingga acara ini bisa terselenggara. Yang saya hormati para dewan juri, ada seniman sana Pak Asmawi, ada Pak Ujang tadi, dewan juri juga. Yang saya hormati adik-adik TK PAUD yang mengikuti lomba ini, kemudian juga para pendamping, Bapak Ibu sekalian yang sempat hadir di radio di BFM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama dan utama tentunya marilah kita sama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas perkenannya jua kita bisa menyempatkan diri hadir di radio di BFM ini dalam rangka lomba menggambar tingkat PAUD TK sekaligus workshop eco-printing di radio di BFM ini. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin yang saya hormati,
Kegiatan ini juga merupakan salah satu program kerja Dinas Kominfo melalui radio di BFM dalam rangka mendukung program Kota Layak Anak, Bu. Ini kami namakan program ABC, Anak Bangsa Cerdas. Kalau tempo hari kita juga pernah membuat kegiatan sebelum pandemi yang luar biasa. Jadi anak-anak TK kita bawa ke sini, kemudian kita perkenalkan broadcasting, sebagian masuk ke dalam dengan kapasitas yang tidak terlalu banyak, dan yang lainnya belajar di sini. Apakah itu menggambar, apakah itu membaca, hanya karena situasi pandemi kami tidak berani lagi mengumpulkan dalam jumlah yang banyak. Kemudian program ini juga dalam rangka meningkatkan indeks inovasi daerah. Apalagi sekarang kan digencarkan oleh Pak Bupati, Pak Haji Nanang Ermanto, semua satker harus ada inovasi. Jika tidak menampilkan inovasi, ya harap maklum kalau out. Mungkin itu, Bu, ya. Bapak, Ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, dengan segala keterbatasan yang ada pada kami ini, kami selalu berupaya untuk menampilkan atau membuat program-program yang sesuai dengan bidang kami pada Dinas Komunikasi dan Informatika. Kemudian keberadaan radio ini juga kami upayakan sebagai bagian atau wahana untuk tempatnya inspirasi anak-anak muda di sini, Bu. Karena saya melihat jam 10 malam kadang-kadang masih pada nongkrong. Kenapa enggak kita bawa ke sini? Itu sebabnya kami juga ketika penjaringan teman-teman yang ingin bergabung di radio, ini adalah anak-anak muda yang memang bukan semata-mata untuk mencari rupiah bekerja, tapi suka dengan pekerjaan itu. Oleh karenanya mereka tidak kenal waktu. Kadang-kadang meskipun bukan jadwalnya, mereka ada di radio. Jika memang di radio tidak ada pekerjaan, turun ke Kominfo. Karena saya sering mengatakan, radio adalah bagian dari Kominfo, Kominfo adalah bagian dari radio. Kita tidak terpisahkan, tapi kita merupakan satu kesatuan antara radio dan Kominfo. Kemudian mungkin itu yang dapat saya sampaikan, Bu. Pada gilirannya nanti saya berharap Ibu dapat memberikan arahan sekaligus membuka secara resmi lomba menggambar tingkat TK dan PAUD serta sekaligus workshop eco-printing. Demikian yang dapat saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sambutan yang sudah disampaikan oleh Kepala Dinas Kominfo. Dan selanjutnya sambutan yang akan disampaikan langsung oleh Ketua Umum Dewan DKLS Ibu Hajah Winarni Nanang Ermanto yang sekaligus akan membuka lomba menggambar anak tingkat TK dan PAUD serta workshop eco-printing se-Kabupaten Lampung Selatan. Kepada Ibu Hajah Winarni kami persilakan waktu dan tempatnya. Atas waktunya. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Tabipun. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang saya hormati, saya banggakan para pejabat struktural di lingkungan pemerintahan daerah Kabupaten Lampung Selatan. Hadir Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan, Bapak Yespi Kori, dan juga Kepala Dinas Kominfo, Bapak Sepri. Yang saya hormati, saya banggakan Ketua Harian dan pengurus di KLS Kabupaten Lampung Selatan, Bapak Ponimin, Mbak Ubay, Pak Jul, dan yang lainnya ya, pengurus di KLS yang hadir. Seragam kita ya. Iya. Untung saya tahu tadi Pak bajunya datang. Kalau enggak saya nggak tahu karena bajunya baru datang, jadi belum dicuci. Saya nurut juga Pak Rudi sama Ketua Harian. Kata Ketua Harian, pakai bajunya hari ini. Saya pakai. Demi kebersamaannya, biar kompak, agar kesenian dan kebudayaan di Kabupaten Lampung Selatan lebih maju dan dipahami, dikenal, dilestarikan oleh generasi penerus bangsa. Dengan kita pengurus di KLS bersatu untuk bekerja. Yang saya hormati, saya banggakan Direktur LPPL Radio Dimensi Baru atau di BFM 93 FM ya Pak, Bapak Rudi Suhaimi SH. Terima kasih Pak, doanya, sambutannya yang luar biasa. Bagaimana kita ingin sama-sama anak bangsa ini cerdas, khususnya di Kabupaten Lampung Selatan. Saya berterima kasih hari ini kerjasamanya di BFM dengan DKLS, karena dengan sinergi dan dengan bekerja sama, apapun yang menjadi hal yang susah, masalah akan bisa kita selesaikan dan cari solusinya dengan mudah. Yang saya hormati, saya banggakan para dewan juri, para seniman, para peserta lomba menggambar tingkat PAUD. Ya, Bapak Ibu sekalian, di sini akan saya sampaikan ya. Kalau dulu 2018 waktu awal adanya PAUD, memang TK dan PAUD terpisah. Tetapi di kedepannya ke sini sekitaran 2018-19 ya, sampai sekarang itu TK masuk dalam PAUD. Jadi hanya, dan besok lagi ya kalau ada lomba menggambar, hanya PAUD. Jadi TK, kelompok bermain atau kober, SPS, RA ya, itu masuk ke dalam PAUD. Jadi PAUD itu pendidikan anak usia dini yang di dalamnya ada TK, ada kober atau kelompok bermain, ada SPS satuan PAUD sejenis, ada RA, ada TPA, ya, Taman Penitipan Anak, ya. Jadi kalau sekarang Pak Sepri nyebutnya PAUD. Jadi pendidikan anak usia dini itu mencakup TK, kelompok bermain atau kober, SPS satuan PAUD sejenis, TPA Taman Penitipan Anak, dan RA, ya. Jadi kita takutnya salah semua nanti. Saya sebagai Bunda PAUD tidak ingin kita di Kabupaten Lampung Selatan tidak paham itu. Mungkin dari Dinas Pendidikan
belum memahami, dan dari pihak-pihak terkait unsur yang lainnya belum memahami. Jadi di sini izin saya selaku Bunda PAUD menjelaskan bahwa kalau dulu memang iya awalnya ada PAUD Pak, TK dan PAUD, tetapi sekarang TK, SPS, Kober, TPA, IGRA masuk tercakup dalam pendidikan anak usia dini atau PAUD. Para peserta lomba menggambar tingkat PAUD, anak-anak Bunda yang cantik, ganteng, yang luar biasa masuk dalam grand final ya hari ini ya. Menurut Pak Suhaimi tadi, Pak Rudi tadi ya, Pak Rudi Suhaimi tadi, bahwa jumlahnya 200 lebih, tapi yang hadir di sini 27 ya. 20 ini adalah penyaringan ya. Dan juga peserta workshop, selamat datang, selamat mengikuti workshop eco printing. Dan juga tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, insan seni, para tamu undangan yang berbahagia dan selalu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mengawali sambutan ini, marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas limpahan rahmat, karunia serta barokahnya kita hari ini diberikan nikmat sehat, nikmat segalanya, tidak kurang suatu apapun. Walaupun di tengah situasi pandemi COVID-19 kita masih bisa silaturahmi, masih bisa hadir dalam acara lomba menggambar tingkat PAUD dan workshop eco printing bagi pelaku ekonomi seniman se-Kabupaten Lampung Selatan. Tentunya acara yang kita laksanakan hari ini tetap menerapkan protokol kesehatan guna mencegah persebaran virus COVID-19 atau virus corona. Tadi disampaikan oleh Pak Rudi, Pak Sepri, kita sudah zona kuning, tetapi lagi-lagi pesan Pak Bupati selalu kita jangan lengah. Kita harus bersama-sama bergotong royong tetap perketat protokol kesehatan. Karena kita masih PPKM, jadi masih 5M yang harus kita terapkan. Guna Lampung Selatan bisa kita bergotong royong untuk menuju zona hijau. Ya, kalau kita lengah, nanti kayak kemarin ya, kita pernah zona kuning, lengah, ke atas zona merah, zona oranye. Biasa aja, masih oranye, toto merah kita, sampai kita kena PPKM level 4. Ya, itu yang menjadi pengalaman kita bersama, bagaimana kita berdampingan dengan virus COVID-19 ini. Jadi kita harus tetap menerapkan protokol kesehatan, agar kita kebersamaan kita dalam menerapkan protokol kesehatan, kita akan bersama-sama untuk mencapai zona hijau. Dan walaupun hijau nanti, kita tetap menerapkan protokol kesehatan. Khususnya yang hadir di sini, saya mohon untuk menyampaikan ke keluarga, ke sanak saudara, masyarakat yang ditemui, ibu-ibu, wali murid ya, pendamping, guru pendamping, wali murid pendamping, anak-anak Bunda yang ikut lomba. Kalau di sekitaran ada yang kondangan ke pasar nggak pakai masker, tolong diingatkan ya Bapak Ibu sekalian. Karena inilah bentuk kepedulian kita, kebersamaan kita, bagaimana kita akan memutuskan rantai virus COVID-19. Apalagi sekarang sudah zona kuning, hajatan sudah mulai nih, bunyi-bunyian dikit ada, ya. Memang itu juga kita perlukan yang namanya refreshing, hiburan, ya. Tetapi tetap menerapkan protokol kesehatan. Takutnya kita lengah lagi, nanti kita balik lagi zona merah. Sekian menjalik ya. Kita sama-sama jaga kesehatan, kita sama-sama protokol kesehatan, agar Lampung Selatan dengan kebersamaan kita tersebut bisa zona hijau. Amin ya Rabbal Alamin. Dan kita selalu berdoa, semoga Allah segerakan selesai dan berlalu COVID-19 dari Lampung Selatan, Provinsi Lampung, Indonesia dan seluruh dunia. Karena yang pengen haji biar bisa berangkat haji, yang sudah saatnya umroh, sudah tahunnya kemarin ditunda-tunda bisa umroh
ya. Jadi karena kita ini berkaitan hubungan manusia seluruh dunia, maka kita berdoa COVID-19 segera berlalu dari seluruh dunia. Amin. Dan di sini saya selaku Ketua Umum DKLS Kabupaten Lampung Selatan menyampaikan ucapan terima kasih dan sangat mengapresiasi atas terselenggaranya lomba menggambar tingkat PAUD serta workshop eco-printing bagi pelaku ekonomi dan seniman. Semoga melalui kegiatan lomba menggambar dan workshop ini akan meningkatkan dan mengembangkan kreativitas anak usia dini serta meningkatkan perekonomian bagi pelaku ekonomi dan seniman di masa pandemi COVID-19. Bapak Ibu, anak-anak bunda peserta lomba, dan para peserta workshop yang saya hormati. Kita ketahui bersama, usia dini merupakan usia yang efektif untuk mengembangkan berbagai potensi dan kepribadian yang dimiliki oleh anak. Upaya pengembangan ini dapat dilakukan dengan berbagai cara, termasuk melalui pendidikan karakter dalam pembelajaran. Dan pengembangannya tidak hanya dengan kemampuan kognitif saja, tetapi juga kesiapan mental, sosial, dan emosional. Oleh karenanya, melalui kegiatan lomba menggambar pada hari ini diharapkan dapat mewujudkan anak usia dini yang kreatif dan inovatif serta sebagai sarana untuk meningkatkan peran serta orang tua dalam mendidik dan mengasuh anak-anak kita semua. Karena kita ketahui bersama, sehebat dan secanggih apapun model pendidikan anak di sekolah, tidak akan ada artinya tanpa adanya dukungan dan keikutsertaan para orang tua. Apalagi anak-anak di masa pandemi lebih banyak kebersamaannya dengan orang tua dibanding di sekolah. Maka peran serta orang tua ini sangat penting. Bagaimana bersinergi dengan sekolah dalam pendidikan anak-anaknya, terlebih lagi anak usia dini. Harapan saya juga kegiatan lomba menggambar ini bukan sekedar mencari siapa pemenangnya, akan tetapi yang lebih terpenting bagaimana terjalin silaturahmi yang kuat antara anak-anak, guru, dan orang tua. Karena dalam momentum ini kita dapat melihat bagaimana kreativitas anak-anak kita dalam mengekspresikan imajinasinya melalui kegiatan menggambar yang menjadi bakat-bakat mereka ya Pak Rudi. Karena kalau dari 200 lebih, ini 20 yang mengikuti hari ini adalah penjaringan, berarti luar biasa ya. Juga tadi disampaikan Pak Rudi selaku direktur di BFM, kita tidak bisa banyak Bu, Pak, untuk mengadakan acara ini. Banyak orang untuk hadir, memang benar, karena kita harus masih PPKM ya. Jadi untuk kegiatan, untuk bisa sekecil-kecilnya masa hadir dalam kegiatan dan tetap prokes ya, itu memang harus kita lakukan Pak. Saya terima kasih sebagai Bunda PAUD, sebagai Ketua DKLS atas sinerginya dari semua pihak termasuk Dinas Pendidikan ya. Ini tadi kurang Pak Ponimin ya, Pak Rudi, harusnya ada juga dari Dinas UMKM dan Koperasi. Karena nanti menjurusnya ini pelaku UMKM ini nanti, para perajin ini ya. Kalau mereka memahami workshop hari ini, ilmunya dipakai, itu bisa akan menjadi peningkatan ekonomi mereka, menjadi para perajin di bidang batik, terutama batik ekoprint yang hari ini yang akan kita adakan workshop. Dan kalau memahami sudah ilmu ini dari 33 yang ikut workshop hari ini, mungkin ada seberapa persen nanti yang bisa memahami ilmu ini dan mempunyai bakat untuk usaha akan menjadi perajin batik ekoprint. Dan itu juga akan meningkatkan ekonomi masyarakat. Jadi kalau ada acara
untuk perajin, untuk pelaku usaha. Ini kaitkan dengan Dinas Perdagangan, Dinas UMKM dan Koperasi, karena itu akan pembinaan bagi mereka, ya. Jadi supaya dinas terkait seperti Dinas Perdagangan dan Dinas Koperasi dan UMKM bisa tahu, kita sinerginya bukan dengan dinas yang tidak berhubungan dengan kebudayaan, bahwa dinas ini pariwisata ya, nggak ada ya? Diundang wakilnya dari dinas pariwisata ya. Ya, termasuk Pak Pon juga dari dinas pariwisata ya, mewakili dari Bu Kadis. Mungkin ada kegiatan pagi ini tidak bisa hadir. Yang terpenting memang pariwisata, seni dan budaya itu banyak kaitannya, luas. Jadi kita di KLS ini bukan hanya ngurusin seni dan budaya, juga kita bisa bersinergi bekerja sama dengan pihak-pihak terkait, pelaku usaha, bagaimana DKLS ini bisa hadir di semua hal, di semua bidang dalam membantu pemerintah untuk melestarikan budaya, juga meningkatkan ekonomi, mencerdaskan anak bangsa. Jadi banyak yang bisa kita lakukan di KLS. Semangat di KLS, Pak Pon, Pak Ubay, Pak Jul, Mbak Endang, halo, seniman ya? Oh dari, oke. Ya, juga saya selaku Bunda PAUD sangat apresiasi acara lomba menggambar untuk tingkat PAUD, dan untuk workshop eco printing saya selaku Ketua Dekranasda sangat berterima kasih Pak Rudi, juga Pak Pon, Mbak Ubay, diadakan acara workshop batik eco printing ya, dimana batik eco printing ini merupakan teknik memberi pola pada bahan atau kain menggunakan bahan-bahan alami seperti daun, bunga, batang, atau bagian tumbuhan lainnya yang menghasilkan pigmen warna. Dengan bahan pewarna yang digunakan bisa diambil dari daun jati, daun jambu, daun pare, dan yang lain sebagainya yang ramah lingkungan. Saya pernah ngikutin di Aula Sebuku. Luar biasa rupanya Pak. Batik eco printing ini tidak satu pun pakai kimia. Dari coraknya, juga dari pewarnanya, itu nggak ada yang pakai kimia. Semua alami dari tumbuh-tumbuhan. Benar. Caranya saya sudah paham. Karena saya mengikuti sampai prakteknya Pak. Waktu Dinas Pariwisata mengadakan acara workshop juga batik eco printing. Mungkin waktu itu pesertanya yang ingin banyak, tetapi kuotanya tidak bisa banyak karena pandemi COVID ya. Hari ini pun berlanjut ke DKLS mengadakan, yang berminat untuk ikut workshop pun banyak, tetapi tidak bisa mengikuti semua karena mengingat masih masa pandemi, tidak bisa rame. Jadi tolong, tadi disampaikan Pak Rudi juga, yang mengikuti hari ini bisa nanti ilmunya disampaikan ke komunitas-komunitas atau perajin-perajin yang pingin punya usaha batik, dan juga mungkin nanti kita DKLS bersama pariwisata juga bisa menyampaikan, memberikan ilmu workshop batik eco printing di semua kecamatan. Khususnya kalau saya ingin sih di Karang Taruna Pak, karena kalau pelaku usaha mungkin sudah paham ya, banyak yang tahu. Tapi kalau Karang Taruna atau Risma itu perlu juga diadakan workshop-workshop seperti batik-batik seperti ini ya. Dan juga saya berharap workshop ini bisa dapat
memberikan hal-hal yang bagaimana kita bisa dapat kreatif. Sekarang ini di era digital, kita masyarakat di seluruh Indonesia, khususnya di Lampung Selatan, harus punya kreatif yang tinggi, inovasi yang tinggi, karena kita dituntut untuk itu di masa digital sekarang ini. Saya juga berharap kepada para sasaran workshop hari ini, yang pertama di dalam seni eco printing kita dapat memanfaatkan bahan pewarna yang ramah lingkungan. Harapan yang kedua untuk peserta workshop yaitu pemberdayaan usaha-usaha mandiri terhadap para pelaku ekonomi dan seniman agar berdampak pada peningkatan hasil karya yang mempunyai nilai ekonomi yang tinggi, sehingga perekonomian dan para pelaku ekonomi serta seniman turut meningkat dan menjadi tolak ukur bangkitnya ekonomi kreatif atau meningkatkan penghasilan para pelaku ekonomi dan seniman di tengah kelesuan ekonomi akibat pandemi COVID-19. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, dan izin Bapak Ibu sekalian, sebelum saya izin, nanti mungkin saya tidak bisa ikut sampai selesai, Pak Ponimin, Mbak Ubay, juga Pak Direktur, Pak Rudi, Pak Sepri, karena saya akan ada kegiatan di Puskesmas Waiurang, karena hari ini ada pembukaan vaksin untuk ibu hamil, ya. Karena kemarin waktu pandemi COVID meninggalnya ibu hamil itu meningkat, maka vaksin ini sangat penting untuk para ibu hamil supaya ibu hamil lebih kuat dalam menjaga kesehatannya di masa pandemi COVID-19. Dan izin saya selaku Bunda PAUD agak koreksi sedikit, Pak Rudi, Mbak Ubay, saya nggak ingin ketika anak PAUD hadir di tempat itu, tempatnya tidak menyenangkan. Karena pembentukan karakter itu bukan hanya pendidikan tertulis, tetapi juga keceriaan, semangat anak PAUD itu bisa disertai dengan ramah, pengaruhnya ada di ramah lingkungan, ya. Hal seperti ini Pak, jangan pernah dilihat oleh anak PAUD, ya. Di rumahnya, ibu-ibu sekalian, para orang tua, walaupun rumah kita jelek, walaupun rumah kita tidak bagus, tidak permanen, walaupun rumah kita geribik, saya pernah punya rumah geribik Pak, Bu, makanya saya bisa bicara. Asal nyaman untuk anak kita, dan yang seperti ini jangan pernah dilihatkan, ditampakkan oleh anak PAUD. Walaupun di rumah kita, beri kebahagiaan. Cari kreatif kita, bagaimana rumah kita itu walaupun rumah geribik, rumah papan, belum tembok. Kalau Pak Nanang dulu dikasih triplek dalamnya. Jadi kalau belajar kayak tembok rumah saya dulu. Banyak, mungkin ibu bapak yang punya anak PAUD, ya, banyak sudah dilakukan. Kalau yang belum, tolong anak-anak ini di rumah, ya, yang setiap hari mereka bermain, belajar, bercengkrama dengan keluarga, berikan suasana rumah yang asri, yang nyaman, karena ini juga mempengaruhi untuk tingkat pembentukan karakter anak-anak kita. Ini Pak, Yombok yo dibeliin balok, kasih balok, tutup itu dulu pakai slayer, ya. Jadi tolong, saya selaku Bunda PAUD, kalau kita yang sudah tua nggak apa-apa, sudah biasa lihat yang jelek, yang suram, yang serem, tapi anak-anak kita jangan pernah lihat itu. Dari 0 sampai 6 tahun, masa golden age, jangan pernah ada yang karena rekamannya 70%. Apapun yang diterima akan terekam tajam untuk pembentukan karakter. Maka jangan pernah yang suka ribut sama orang rumah di rumah, jangan di depan anak, apalagi anak usia dini, ya. Jangan.
kita ngomong kasar sama orang lain, jangan depan anak kita. Ngomong yang baik-baik, karena perekaman itu akan membentuk karakter anak-anak kita. Masa golden age 0 sampai 6 tahun. Jadi besok lagi Bapak Ibu sekalian, panitia pelaksana, siapapun yang hadir di sini, ketika mengadakan acara untuk anak PAUD, tolong berikan suasana yang nyaman, suasana yang asri, suasana yang indah, suasana yang membuat hati anak-anak kita akan pembentukan karakternya baik, ya. Kalau di sini tadi dikasih balon, ditutup slayer dikit, nggak apa-apa. Kalau mau nampain ini mah kepada Pak Bupati, Pak Rudi. Kalau mau nampain ini sama Pak Bupati. Kalau Pak Bupati diundang, jangan ditutup, ya. Tapi kalau undang saya pun nggak ditutup, nggak apa-apa. Kalau nggak ada anak-anak PAUD, ya, nggak ditutup nggak apa-apa. Ini akan saya laporkan, Pak. Tapi karena hari ini ada anak PAUD, ya, dan tolong ditutup besok lagi ya. Ya, dikasih bunga-bunga, apa gambar-gambar anak, ya, yang ceria. Karena anak kita ini harus hadir di tempat-tempat yang bikin anak-anak kita ceria. Ini koreksi sebagai Bunda PAUD, izin, mohon maaf Pak Rudi, Pak Sepri, Mbak Ubay, mohon maaf ya, saya selaku Bunda PAUD harus menyampaikan ini karena ini tugas saya. Bagaimana pembentukan karakter di usia dini harus benar-benar diperhatikan, karena kalau pendidikan usia dini ini karakternya terbentuk dengan baik, anak-anak mendapatkan keceriaan bermain, yang semua hak anak, 31 hak anak itu harus mereka dapatkan. Banyak Bu, dalam Undang-Undang Perlindungan Anak ada 31 hak anak yang harus diterima oleh mereka. Karena ketika mereka kita persiapkan dengan benar-benar menjadi generasi emas yang punya SDM unggul, insya Allah Indonesia akan menjadi hebat. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih, dan mohon maaf kalau saya banyak koreksi ya Pak ya. Tapi ini bukan lebih untuk menggurui, mohon maaf, bukan untuk tapi untuk kebersamaan kita, bagaimana kita mempersiapkan generasi emas penerus bangsa di Lampung Selatan lebih baik lagi, terutama sejak pembentukan karakter di usia dini, yaitu masa golden age 0 sampai 6 tahun. Itu beberapa hal yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Saya akan membuka acara ini dengan mengucap Bismillahirrohmanirrohim. Lomba menggambar tingkat PAUD dan workshop eco printing bagi pelaku ekonomi dan para seniman se-Kabupaten Lampung Selatan saya nyatakan resmi dibuka. Semoga kegiatan lomba dan workshop ini dapat berjalan dengan lancar seperti yang kita harapkan. Tidak ada halangan suatu apapun dan mendapat barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita semua yang hadir dan seluruh masyarakat Lampung Selatan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, sehat walafiat. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf bila ada kesalahan. Kepada Allah saya mohon ampun. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Hajah Winarni Nanang Hermanto yang telah meresmikan dibukanya acara menggambar tingkat PAUD se-Kabupaten Lampung Selatan beserta workshop eco printing, dan semoga harapan-harapan beliau ke depannya bisa terrealisasikan dengan baik. Amin ya rabbal alamin. Dan demi kelancaran acara kita bersama, mari kita panjatkan doa bersama dan tentunya akan diimami oleh Bapak Nur Hasan. Kepada Pak Ustadz kami persilahkan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan anak-anak sekalian, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan acara kegiatan ini selalu mendapatkan berkah serta ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ala hadin ya biniyatin sholah biridallah. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, khususan wa maksusan li Lampung Selatan wa li Indonesia hada wa hali. Barakallahu lahum al-fatih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya dzal jalali wal ikram. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa sallim wa radiyallahu an kulli ashabina rasulillahi ajma'in. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yafi ni'amahu wa yukafi majida. Ya Rabbana lakal hamdu bi jalali wajhikal karim wa liman sultanik. Allahumma salli salatan tunajjina biha min jamil ahlina wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahna biha min jami'is sayiat wa tarfa'na biha indaka a'lad darajat wa tubbal nasal hayati min jamil khairati fil hayati ba'dal mamat innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, taqdilana liqada'i hajatina, taqdilana ya Allah liqada'i maqsudina, taqdilana ya Allah liqada'i niyatina. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, Allahumma nas'aluka khairaha wa khaira ma jabaltaha alaih, wa a'udzu bika ya Allah syarraha wa syarra ma jabaltaha alaih. Allahumma ja'al lahum li waladina li waladatina ya Allah min ahlil ilmi wa min ahlil khair wa min ahlil Qur'an wa min ahlil iman wa min ahlil Islam wa min ahli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa la taj'al lahum ya Allah li waladina li waladatina ya Allah min ahli dahir. Ya Allah, perkenankan kami saya berdoa dan memohon kepadamu ya Allah. Pada pagi hari menjelang siang hari ini kami berdoa dan memohon kepadamu. Berilah kelancaran dalam kegiatan ini dan berilah kemajuan ya Allah untuk Lampung Selatan wabil khususnya ya Allah, dan umumnya negeri yang kita cintai ini ya Allah, Indonesia baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ya Allah, irfa' lahumud darajat wa adkhilhumul jannah mal abai wal ummahat. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ya Allah, jadikanlah anak-anak kami yang berguna bagi nusa dan bangsa, dan penerus bangsa yang kuat, dan penerus bangsa yang sehat. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin, Rabbil fir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara, wa lijamil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin, berilah kekuatan pemimpin kami, wabil khususnya ya pemimpin kami Kampung Langlak, Kabupaten Lampung Selatan, terutama yaitu Bapak Haji Nanang Bermanto beserta ibu beserta keluarga besar, untuk memimpin kami dan memberi contoh kami dan perjuangannya ya Allah, ridhonya ya Allah, berkahnya ya Allah, dan mudah-mudahan untuk kemajuan Lampung Selatan ini adalah yaitu baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Rahimakumullah, tabarakallahu lahum wa syafa'atuhum wa hikmatahum. Allahumma na'udzubika ya Allah minal bala wal waba wal fahsya'i wal munkari wal fitnah. Allahumma na'udzubika ya Allah minal bala wal waba wal fahsya'i wal munkari wal fitnah.
Allahumma na'udzubika ya Allah minal bala wal waba corona wal fahsya'i wal munkar wal fitnah khususan wa maksusan ya Allah li Kabupaten Lampung Selatan wa umumna Indonesia hada wa hadi ya Allah ya arhamar rahimin Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar Allahumma ij'al bi kalamina akhir la ilaha illallah jazakallahu Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bima wa ahlu bi fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wa billahi taufiq wal hidayah wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadz Nur Hasan. Semoga segala doa yang kita panjatkan bisa diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Rangkaian acara pembukaan telah kita lalui dan sampailah kita pada penghujung acara. Untuk itu, marilah bersama-sama kita tutup acara ini dengan melafal hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan juga sebelum acara lomba menggambar dan workshop eco-printing dimulai, mohon izin untuk Ibu Winarni dan juga tamu undangan, Pak Direktur, Pak Sepri, Ibu Ubay, dan juga Pak Yaspi untuk bisa foto bersama. Silahkan untuk cari tempat. Pak Ponimin bisa untuk sesi foto bersama. Mohon untuk panitia bisa memindahkan podium. Setelah sesi foto bersama, acara kita akan lanjutkan dengan lomba menggambar dan juga workshop eco printing. Silakan untuk tim dokumentasi bisa memotret, mengabadikan momen bersejarah di sini ya. Untuk perwakilan dari DKLS, silakan Pak Asnawi, Pak Ujang, Pak Zul dari DKLS untuk ikut foto bersama. Mungkin bisa diatur kembali nih posisinya. Berbaris di belakangnya. Iya. Boleh Bu Novi, Pak Anggoro ikut foto bersama. Ibu Tuti juga silahkan. Sambil persiapan untuk lomba menggambar. Ya, izin. Oke, izin Pak, Bu. Setelah sesi foto bersama, kita akan lanjutkan dengan lomba menggambar. Untuk persiapan panitia dipersiapkan peralatannya, dan juga untuk adik-adik PAUD bisa dipersiapkan mungkin alat-alat untuk menggambarnya. Boleh sebagai simbolis nih kita. Untuk adik-adik peserta. Adik peserta lomba menggambar adik PAUD. Boleh maju ke depan untuk kita ambil sesi foto bersama. Iya, makanya harus secara simbolis pemberian tumbler ya. minta ke siapa? Iya. Satunya. Ini pemberian tumbler untuk simbolis ya dari Bunda PAUD untuk adik-adik kita. Satu lagi. Supaya makin semangat ya dalam beraktivitas. Boleh 20 besar adik-adik PAUD-nya foto bersama sama Bunda PAUD ya.
Baris ke sini duduk baris. Ayo sini. Sini di atas sini. Ayo. Boleh adik-adik naik ke atas. Mungkin untuk yang memotret bisa agak jauh ya. Dan diberi ruang. Karena kita masih mematuhi protokol kesehatan untuk menjaga jarak dan tidak terlalu berkerumun di bagian depan. Silahkan. Ya. Mohon izin. Silahkan. Oh, dapat tendor ya? Iya. Selamat ya untuk adik-adik. Kenapa nggak ada foto tadi ya? Setelah pembagian tumbler, Bunda Paut, Ibu Winarni mungkin bisa foto di tengah-tengah ya. Ping. Salah. Ya, selamat untuk adik-adik. Semoga Selamat tumblernya ya. bisa bermanfaat ya untuk Iya. bekal minum. Foto. Ya, untuk para hadirin atau wali murid yang berada di belakangnya untuk tetap mematuhi protokol kesehatan ya. Agak mundur. Agak mundur ke belakang. Berikan ruang untuk memotong. Kondisinya jalannya segala macam tanyain sama dia. Silahkan. Kak, jangan ngelin sih yang kayak gini, ngelin mau nyiapin itu tau lomba menggambar. Gitu tanya, tahu tanya. Diliatin botol minumnya, diliatin yang tinggi. Nyiapin botol minumnya. silakan untuk ikut berfoto ke depan. Botol minumnya diliatin yang tinggi. Yang ceria. Senyumnya nggak kelihatan ya pakai masker. Dada-dada, boleh berdada-dada ke kamera. Selamat ya. Ya. Baik. Ya, terima kasih buat adik-adiknya. Sekali lagi. Selanjutnya untuk para peserta eco printing untuk bisa maju ke depan untuk sesi foto. Ayo pesertanya maju depan. Tiga satu. Selanjutnya untuk bapak-bapak, ibu-ibu peserta Ekoprint. eco printing diharapkan untuk bisa maju ke depan kita untuk pengambilan sesi foto. Untuk para hadirin tetap jangan dilupakan untuk mematuhi protokol kesehatan ya. Untuk tetap menjaga jarak, maskernya tetap digunakan. Jalan Pak. Ibu mohon izin untuk para peserta workshop ekoprint foto bersama. Ini terdiri dari pelaku UMKM, ibu rumah tangga, para pelajar, kemudian juga pelaku seni untuk bisa mengambil posisi dan juga foto bersama. Silakan mbaknya mungkin bisa naik sebelah sana. Kita kelihatan. Mengikuti arahan protokol supaya foto yang hasilkan juga bagus ya. Boleh ke kiri sedikit Pak? Ulet di leher lo bang, ulet. Ulet. Ada ulet. Ada ulet sih. Ada ulet. Kuat ya? Kok cuma segitu? IG sama Facebook. Bunganya mau wawancara. Seniman hebat itu. Pak Pri yang mana Bu namanya? Yang bagian radio Kak Ubay. Oh, Bu Ubay yang ini
samping Bu Win sebelah kanan. supaya lebih imut sedikit ya. Pak Pri siapa? Sudah? Ya. Ada Pak Pri. Rudi. Pak Rudi udah tahu. Oke, terima kasih kepada seluruh peserta Eco Printing. Semoga nanti untuk workshopnya berjalan lancar juga ya. Mohon untuk panitia bisa menyiapkan peralatan untuk lomba menggambar untuk adik-adik PAUD dan juga persiapan untuk workshop Eco Printing. Silakan alat-alat yang diperlukan bisa dipersiapkan. Dan sebelumnya terima kasih untuk Ibu Haji Gunarni Nanang Hermanto. Ibu, Terima kasih Bu. banyak. Hai, Putri. Silahkan setelah ini akan ada lomba. 1, 2, 3 ganti gaya. 1, 2, 3. Baik, terima kasih Ibu. Terima kasih banyak ya Bu ya. Ibu. Terima kasih banyak Ibu Winarni atas kehadirannya dan peresmian untuk pembukaan lomba menggambar untuk anak-anak PAUD se-provinsi se-Kabupaten Lampung Selatan. Iya. Dan workshop Eco Printingnya semoga di kesibukannya beliau juga bisa diperlancar. Amin ya rabbal alamin. Amin. Dan juga terima kasih untuk para tamu undangan, Bapak Kadis Pendidikan, Pak Yasmin Pori, dan juga para tamu undangan yang sudah hadir di kegiatan kita. Dan akan kita lanjutkan acara kita dengan lomba menggambar. Sekali lagi. Wawancara mau di sini ya? Ya di sini aja kali ya, mendingin. Nanti untuk teknis menggambar, adik-adiknya akan duduk berhadapan di sebelah sini dan sebelah sini. Dan buku gambarnya sudah kita siapkan. Jadi berhadapan, duduk di sebelah kiri dan kanan. Setelah itu menggambar dengan gambar yang kemarin ya. Segala persiapannya mungkin bisa dipersiapkan, krayon. Atau yang sudah membawa peralatan sendiri bisa dipersiapkan juga, boleh dipergunakan. Tapi kalau misalnya adiknya nggak mau menggambar di sini, mau pakai meja sendiri, nggak apa-apa. Ya, misalnya dia lebih nyaman pakai meja sendiri, nggak mau gambar di sini, nggak apa-apa. Di sini aja. Sana aja kayak kreatif, stunting kan Masalah ini dulu, biar wawancara untuk kegiatan ini. Bunga. Iya, sebentar aja, paling 2 menit. Mungkin Ibu bisa. Iya. Ini Bu. Mau minta tanggapannya Bu tentang acara ini bagaimana Ibu? Iya. Di sini tanggapan saya selaku Ketua Tim Penggerak PKK, selaku Ketua Dekran Nasda, selaku Bunda PAUD, juga selaku Ketua DKLS sangat apresiasi ya. Saya sangat berterima kasih atas diselenggarakannya kegiatan yang bersinergi ini, baik dari Kominfo, dari radio, TV FM, dan bersinergi dengan DKLS bisa bagaimana program untuk Lampung Selatan meningkatkan ekonomi masyarakat dan Lampung Selatan mencerdaskan anak bangsa bisa terlaksana di sini. Nah, ini mudah-mudahan apa yang menjadi tujuan kita, doa kita bersama Lampung Selatan maju, khususnya untuk generasi emas penerus bangsa ini punya SDM unggul, termasuk hari ini diberikan acara untuk lomba menggambar karena lomba itu memacu ya.
memicu Kita panggil anak-anak sesuai dengan kreatif gambar yang kemarin ya. dalam karakternya bisa timbul. Ini saya selaku Bunda PAUD sangat berterima kasih, dan selaku Ketua Dekranasda saya berterima kasih sekali diadakan Sesuai workshop nama. hari ini, karena workshop ini benar-benar sangat diminati. Rizky Bagaimana dari batik RA eco-printing yang Bailung. tidak semua bisa, tidak paham tadinya ya. Katanya tunggu batik sebentar, itu harus sedang dicap, melakukan harus sesi pakai alat yang wawancara. modern, harus pakai alat yang harus bahan kimia. Rupanya dengan eco printing tidak. Kita bisa memanfaatkan apa-apa yang ada tumbuh di halaman sekitar kita untuk bisa kita padukan dengan kain, bisa membuat menjadi sebuah batik yang indah dan bisa digunakan untuk kita pakai untuk fashion, untuk modis. Itu berasal dari tumbuhan tanpa bahan kimia. Nah, ini banyak diminati memang batik eco printing, maka saya berterima kasih sekali dalam Lampung Selatan meningkatkan ekonomi masyarakat, apalagi sekarang pandemi Covid ya. Ini bisa dijadikan modal ilmu bagi para pelaku-pelaku usaha, bagi para yang di bidang seni, bisa yang punya kreatif, bagaimana usaha dengan kreatif membuat batik tanpa alat yang kita pikirkan. Kalau alat batik itu seperti apa, mahal, ternyata tidak. Dengan alat yang mudah, dengan bahan-bahan yang ada di sekitar kita, yang ada tumbuh yang sudah Allah ciptakan di sekitar lingkungan kita, dengan batik yang indah dan ramah lingkungan. Saya berterima kasih sekali Kominfo, DBFM, DKLS Selalu mendukung pemerintah. Mungkin terakhir Ibu, harapannya untuk DKLS sama untuk DBFM Radio seperti apa Ibu? Oh, DKLS sama DBFM ini harus ditingkatkan sinerginya ya. Ini bagus sekali mengaitkan pelaku usaha. Ini jadi inovasi daerah Pak, karena dengan dukungan pemerintah, didukung oleh para pelaku usaha, ini akan menjadi nilai yang kuat dan nilai yang bagus untuk indeks inovasi daerah. Karena kalau kita hanya anggaran daerah tanpa didukung dengan masyarakat dan pelaku usaha, tidak akan menjadi indeks inovasi daerah yang punya nilai tinggi. Terima kasih banyak. Dari program ABC Anak bangsa cerdas. ABC anak bangsa cerdas. Saya akan dengarkan DBFM Radio 93,6 FM Selatan. Gitu Bu. Saya Bunda PAUD dengarkan radio DBFM. Sekarang saya Winardi Nanang Ermanto, Bunda PAUD Kabupaten Lampung Selatan, dengarkan radio DBFM 93 FM. Salah ya? Ulangi ya? Radio 93 FM Lampung Selatan. Mari kita dengarkan radio DBFM 93 Lampung Selatan. FM-nya nanti Bu, 93 FM. Radio DB 93. Ya, itu ya. Radio DB 93 FM. Radio Dimensi Baru Lampung Selatan 93 FM. Mulainya nanti ya sayang. Dan radio Dimensi Baru 93 FM. Lampung Selatan. Inspiring and News Channel. Oke, tenang. Tulis oke, tenang. Nah, gitu aja. Dengarkan radio Dimensi Baru 93 FM Kabupaten Lampung Selatan. Iya. Ya. Saya Winardi Nanang Ermanto, Bunda PAUD Kabupaten Lampung Selatan, dengarkan radio Dimensi Baru 93 FM Kabupaten Lampung Selatan. Ya. Terima kasih Bu. Makasih ya Bu. Maaf. Ya. Enggak apa-apa. Makasih ya Bu. Kasihan ngap-ngap. Salah terus. Makasih juga Bu. Makasih ya. Tadi ya Ibu nyari Agus. Agus itu yang mana Bu? Itulah kerjasama, jangan kita minta terus sama dukung yang dua-duanya. Pohon aja ngegotain Pak Bu. Gak apa-apa. Ini nanam edukasi Bu, inspirasinya dari sana kita tanam tuh.
Cuma lagunya nggak berbuah. Adik-adik jangan dulu menggambar ya. Nanti kalau udah dihitung sama kakaknya, boleh ya? Jangan lupa nanti dikasih nama ya. Tuh. Kakak Panitia, Masker. mohon izin karena itu kayaknya ketinggian, jadi bisa ditukar. Iya dong. Iya. Bagus ini radio DPM deh. Itu kan di depan kan. Sambil aja ya. Sambil ya. Memang ngedadak, Pak.